Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasa Ginandra. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Yahya, Fakultas Pertanian dan jurusan Peternakan. Di sini saya akan membahas tentang penyimpangan sosial dalam ruang sosial pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih arti dari penyimpangan sosial? Em, jadi penyimpangan sosial itu adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi, eh, yang kita tahu dari penyimpangan itu adalah hal-hal yang mungkin termasuk ke yang negatif. Dan pada dasarnya yang akan saya bahas kali ini yaitu penyimpangan sosial itu bukan hanya terjadi pada hal-hal yang negatif, tetapi penyimpangan yang terjadi itu adalah ada hal-hal yang positif atau ada penyimpangan yang positif dan ada penyimpangan yang negatif pastinya. Jadi masuklah kita ke jenis-jenis penyimpangan. Jadi penyimpangan itu ada dua, penyimpangan negatif dan penyimpangan positif. Yang saya katakan tadi, penyimpangan itu bukan berarti penyimpangan negatif, tetapi ada juga penyimpangan positif. Jadi eh, di sini kita bisa melihat yaitu arti dari penyimpangan positif dan arti dari penyimpangan negatif. Jadi penyimpangan positif itu adalah penyimpangan yang sama sekali tidak merugikan. Malah penyimpangan positif ini adalah penyimpangan yang sangat-sangat eh, ber ya, yang tidak merugikan orang sama sekali gitu, malah sangat memberuntungan kita. Jadi, contoh dari penyimpangan positif ini adalah wanita karir. Di sini saya akan membahas tentang wanita karir. Kenapa wanita karir itu menjadi penyimpangan positif? Jadi gini teman-teman, di biasanya yang kita tahu itu yang bekerja itu, yang harusnya bekerja itu adalah laki-laki. Tetapi di di sini, di kebanyakan yang kita tahu di zaman sekarang, yang banyak kerja itu malah perempuan. Itu malah keterbalikan. Jadi, mengapa itu disebut timpang? Karena begini, eh, di zaman-zaman yang sebelumnya, dasar dari eh, yang harusnya mencari nafkah dan yang harusnya bekerja itu laki-laki, dan yang harusnya mengurus kebutuhan rumah tangga, mengurus anak-anak mereka itu adalah wanita. Jadi dari situlah disebut penyimpangan, karena wanita bekerja, ya walaupun lakinya bekerja atau suaminya bekerja, tetapi itu disebut penyimpangan. Karena yang saya bilang tadi, bahwasanya perempuan itu harus di rumah dan menjadi ibu rumah tangga, begitu. Dan yang kedua itu masuk kita ke penyimpangan negatif. Nah, ini artinya adalah penyimpangan yang sangat-sangat-sangat merugikan masyarakat. Contoh dari penyimpangan negatif itu adalah tawuran, eh, penyalahgunaan narkotika, mencuri. Itu adalah hal-hal yang sangat merugikan masyarakat, gitu. Mengapa disebut merugikan? Ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, itulah yang disebut penyimpangan negatif. Gitu. Selanjutnya, mengapa mereka berperilaku menyimpang? Yang pertama itu mereka kesulitan adaptasi dalam menyerap norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, meniru penyimpangan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, lemahnya kontrol sosial. Dan yang kelima, tingginya kompetisi dan rivalitas. Yang keenam itu, masuklah kita ke yang selanjutnya, yaitu proses terjadinya penyimpangan sosial. Jadi, proses terjadinya penyimpangan sosial itu
Jadi masuklah kita ke proses terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama itu ada deviasi individual. Jadi di dalam deviasi individual ini atau proses penyimpangan sosial mereka itu terjadi secara individu atau perseorangan. Misalkan pada pencurian, mereka itu melakukan pencurian biasanya tidak bersama kelompok-kelompok atau orang-orang bersama teman-temannya gitu. Jadi mereka melakukan sendirian. Yang kedua itu ada deviasi situasional. Jadi pada deviasi situasional ini mereka melakukan penyimpangan sosial atau melakukan kejahatan itu melalui desakan-desakan orang. Dan di sini uh, sudah melakukan kejahatan bersama teman-temannya atau kelompok-kelompok orang. Itu seperti misalnya melakukan penyalahgunaan narkoba. Itu mereka melakukan secara berkelompok gitu. Yang ketiga ada deviasi sistematik. Di dalam deviasi sistematik ini, penyimpangan sosialnya yaitu melibatkan keorganisasian. Jadi, eh, biasanya contoh di dalam penyimpangan yang ketiga ini yaitu penyelundupan narkoba yang dilakukan secara besar-besaran. Bisa terjadi di internasional maupun nasional. Mereka itu eh, mempunyai organisasi yang akan yang akan eh, mem- yang akan membuat agar bisa menyembuhkan narkoba tersebut dan dikirim ke wilayah-wilayah yang dibutuhkan, yang membutuhkan narkoba. Jadi pencegahan yang harus dilakukan, yang pertama itu diberikan sanksi sosial seperti memasukkannya ke dalam penjara. Yang kedua, peran lembaga sosial. Yang ketiga, melakukan penyuluhan. Yang keempat, rehabilitasi. Itu biasanya untuk eh, orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial, yang contohnya itu penyalahgunaan narkoba. Yang kelima itu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pihak kepolisian, pihak eh, pihak yang berwajib inti. Jadi kesimpulannya itu yaitu penyimpangan sosial adalah suatu perilaku yang tidak terarah dan tidak dianggap oleh masyarakat. Adapun jenis penyimpangan ini yaitu penyimpangan positif yang contohnya wanita karir dan penyimpangan negatif yang contohnya itu mencuri. Penyimpangan ini dapat dilakukan beberapa pencegahan berupa sanksi sosial, peran lembaga sosial, penyuluhan, rehabilitasi, dan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.